Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Bedong Mayit. Wow, kisah dari Mas Agil Rian Saputra. Dan sini sudah part kedua ya teman-teman ya. Ini seru banget nih kisahnya nih. Menyeramkan banget, terornya dapat banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi deh ya. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Jimat dari 3 sesepuh desa. Bedong Mayit Part 2. Setelah mendapati hal yang menurutnya sangat ganjil sekaligus mengerikan itu, Basuri pun segera tersadar setelah ia sempat terpaku beberapa saat. Astagfirullah, 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 ucapnya seraya berjalan masuk ke dalam kamarnya. Basuri pun bergegas naik lagi ke tempat tidurnya dengan ekspresi takutnya yang berusaha ia sembunyikan. Namun saat ia mencoba untuk kembali merebah tidur, tiba-tiba saja Bajayus pun terbangun dan langsung berkata, "Siapa Bune?" tanya Bajayus tiba-tiba, yang membuat Basuri yang tengah gugup itu cukup terkejut. Astagfirullah. Anu Pak, tanggap Basuri yang tentu belum siap untuk merangkai kata-katanya karena melihat suaminya yang tiba-tiba saja terbangun. Entah apa yang melatar belakangi pertanyaan dari Bajayus itu. Yang jelas, saat itu ia sepertinya faham dan sangat mengerti kalau istrinya baru saja mengalami ketidakwajaran. Hingga ia pun kembali mengulangi pertanyaannya tadi. "Siapa Bune? Sampean barusan lihat apa?" tanya Bajayus lagi. Hingga tak lama setelah itu akhirnya Basuri pun menjelaskan bahwa dia baru saja melihat hantu pengiring jenazah yang juga dikenal dengan sebutan Kromoleo itu melewati jalan depan rumah mereka. "Kromoleo Pak, tadi mereka lewat depan rumah," kata Basuri. Kromoleo digambarkan sebagai rombongan pengiring jenazah. Seperti layaknya lampor, Kromoleo disebut-sebut juga sebagai pertanda datangnya musibah apabila melewati apalagi berhenti di sebuah wilayah atau desa. Bajayus tertegun kala mendengar jawaban dari istrinya itu. Dia terlihat menarik nafas panjang sembari berulang-ulang kali mengusap wajahnya. Pikiran Bajayus seketika langsung tertuju kepada Darwis. Dia menduga kuat kalau cucu dari Mbak Gajul itu tidak benar-benar menjalankan wasiat dari kakeknya. Harusnya saya tahu kalau sedari awal si Darwis itu memang tidak pernah menganggap serius wasiat dari Kang Gajul, kata Bajayus tak lama setelah itu. Basuri pun segera faham atas apa yang baru saja diungkapkan oleh Bajayus, karena memang sudah sedari tempo lalu ia juga sempat diberitahu oleh suaminya itu tentang wasiat dari Mbak Gajul kepada cucunya itu. Aduh, kok bisa-bisanya ya? Apa Darwis memang sengaja melakukan itu semua? Tanggap Basuri yang kembali dijawab oleh Bajayus dengan cukup bijak. Entah sengaja ataupun tidak disengaja, yang jelas dia tidak tahu akibat yang akan ditanggung. Salah saya juga kemarin tidak memberitahu resikonya pada Darwis. Gajul
memang sudah mewasiatkan itu berulang-ulang kali. Tapi menurut Darwis, kakeknya itu bicara tentang wasiat itu hampir 3 tahun yang lalu. Ketika Gajul sendiri juga masih sehat, dan ditambah lagi bedong mayit itu malah justru hilang, kata Mbak Jayus, yang setelah itu kembali mengatakan kalau semua itu sudah terlanjur terjadi. Sudahlah Bune, semua ini sudah terjadi. Sepertinya untuk beberapa hari ke depan nanti seluruh desa memang akan ikut menanggungnya. Besok saya akan bicara dengan Darwis bersama Roso dan juga Mangun yang lebih paham tentang hal-hal seperti ini daripada saya, tukas Mbak Jayus. Alah Gusti Pangeran, ada-ada saja, ucap Mbak Suri, yang mana bersamaan dengan terdengarnya kembali ketukan di pintu depan. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Duh, tanggap Mbak Jayus dan Mbak Suri yang seketika terdiam dan saling menatap. Ketukan itu terdengar lembut, namun bertahan dengan cukup lama. Tentu mereka berdua memilih untuk mengabaikannya, hingga pada akhirnya ketukan itu pun terhenti bersamaan dengan suara gemuruh hujan yang tiba-tiba saja turun cukup deras. Pagi menjelang, Desa Turi segera gempar. Hampir semua orang bersaksi bahwa semalam mereka melihat hantu Kromoleo. Ternyata hantu pengiring jenazah itu benar-benar mengelilingi Desa Turi ini semalam. Akan tetapi ada hal yang ternyata menambah kegemparan waktu itu, yang mana itu adalah warta kematian satu-satunya sesepuh wanita di Desa Turi ini. Beliau adalah Banarti Paring, orang yang kemarin juga sempat bertanya kepada Dirja, ayah dari Darwis atau anak dari Mbak Gajul itu, yang mana ia sempat bertanya apakah ketika dimakamkan tali pocong Mbak Gajul sudah dilepaskan. Meninggal dunianya Banarti ini tampak tak biasa, karena banyak sekali warga desa yang berkata kalau kemarin beliau masih terlihat bugar-bugar saja dan masih saling bertegur sapa di ladang. Hingga salah satu cucunya yang bernama Suranto bersaksi bahwa semalam dia melihat neneknya itu melempari Kromoleo yang melintas di depan rumahnya. Saya tidak ngelihat, hanya mendengar saja dari dalam kamar. Semalam itu Mbah Uting Amuk, rombongan Wilwo, sebutan lain untuk hantu Kromoleo, memaki-makinya sambil terus melemparinya. Ya tapi saya tidak berani keluar, ucap Suranto, cucu dari Mbak Narti Paring itu dalam kesaksiannya. Warta itu pun sampai di telinga Mbak Jayus yang langsung mendiskusikannya dengan Mbak Roso dan juga Mbak Mangun di siang hari, beberapa saat setelah Mbak Narti Paring dikebumikan. Sepertinya bedong mayit itu memang tidak berhasil diketemukan oleh Darwis, dan tentunya tidak bisa ikut dikuburkan bersama jenazah Gajul, kata Mbak Mangun. Ya betul, karena tidak mungkin Kromoleo dari Gumuk Lembah Pati itu turun kalau tidak dipancing oleh si bedong mayit yang sekarang sudah berkeliaran, tanggap Mbak Roso yang menyebut nama Gumuk Pati, suatu lembah di selatan Desa Turi ini yang konon menjadi tempat berasal di mana hantu pengiring jenazah itu berada. Asuk, saya itu sebenarnya kecewa dengan kegagalan Gajul mendidik anak dan cucunya. Beginilah jadinya, wasiat sesepele itu diabaikan begitu saja, kata Mbak Roso lagi yang segera ditanggapi oleh Mbak Jayus. Wes Kang, wes toh, tidak ada gunanya kita saling menyalahkan. Yang terpenting sekarang adalah kita segera ke rumah Gajul untuk mencari barang itu, ucap Mbak Jayus yang kali ini segera disela oleh Mbak Mangun. Jangan sekarang, kita ini baru saja sembuh dari sawan pati.
Sawan dari mana lagi kalau bukan dari kematian teman kita Gajul. Dan baru tadi pagi ini kita sedikit lebih bugar. Kalau kita segera ke sana, ke rumah si Gajul, sekarang saya yakin kita bisa ambruk lagi, ucap Mamangun yang tak lama kemudian kembali berkata, saya ini curiga kalau sakitnya kita hampir 2 pekan ini adalah ulah si bedong mayit itu agar kita tidak turut mencari dan menguburkannya bersama jasad Gajul. Dan sebenarnya kita ini masih beruntung loh. Darwis sempat mengingat wasiat itu. Coba saja kalau Darwis tidak pernah bicara, mungkin kita juga tidak akan tahu kalau Gajul ternyata masih menyimpan bedong mayit itu. Selama ini kita akan tahunya barang itu sudah dilarung, tambah Bamangun yang dibalas oleh Mbak Roso dan Mbak Jayus dengan anggukan kepala. Ya tapi para warga sekarang tetap perlu ditenangkan, kata Mbak Roso beberapa saat setelah itu. Ya, nanti kita ngomong bareng-bareng saja dengan Pak Carik, biar dia saja yang mewartakannya kepada warga desa, jawab Mamangun kembali. 3 sesepuh itu pun kembali larut dalam obrolan membahas tentang kain rombeng yang mereka sebut dengan nama bedong mayit itu, dengan opini-opini yang kebanyakan menyudutkan mendiang dari Mbak Gajul. Menurut mereka, memelihara bedong mayit adalah kebodohan yang disengaja. Memang, siapapun yang memiliki bedong mayit akan membuat jin dan juga para lelembut tunduk atas perintahnya. Tapi, jika tidak ada penerusan, inilah yang terjadi. Entitas yang menghuni kain rombeng itu akan terlepas dan bertindak sendiri, seperti mengajak teman-teman serupanya untuk turun dan mengganggu manusia, bahkan kemungkinan bisa mencelakai manusia lainnya. Tapi seandainya Darwis mau, sebenarnya dia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa repot-repot dan membuat kegaduhan. Karena si bedong mayit itu kan hanya mau tunduk dengan keturunan dari pemilik sebelumnya. Selamba Roso di tengah obrolan itu yang tak lama kemudian langsung disanggah oleh Bajayus. Jangan Kang. Mau buat apa benda itu di zaman seperti sekarang ini? Lagi pula, apa si Darwis itu mau? Sudah benar, Gajul mewasiatkannya agar itu turut dikubur bersama dirinya. Kita teruskan saja apa yang sudah menjadi keinginan dari si Gajul, kata Mbak Jayus yang kembali ditanggapi oleh Mbak Roso. Iya, benar juga. Tapi seandainya ya, ini hanya berandai-andai saja. Apakah mungkin ini hanya gangguan lelembut biasa yang mana ini semua tidak ada hubungannya dengan bedong mayit itu? Aliasnya masih ada kemungkinan kalau barang itu sebenarnya memang benar-benar sudah dilarung oleh Gajul seperti sepengetahuan kita sebelum ini. Apakah mungkin, kata Mbak Roso yang segera disambut oleh Mbak Mangun. Amin. Kalau itu yang terjadi, mungkin kita tidak akan terlalu repot. Tapi alangkah baiknya kita pastikan saja dulu kepada Darwis. Apakah dulu Gajul memang pernah benar-benar mewasiatkannya? Sambut Bamangun yang mana saat itu bersamaan dengan kedatangan Pak Carik dengan tergopoh-gopoh. Wah, kebetulan sekali. Baru saja kita ini mau menemui panjenengan. Sambut mereka atas kedatangan Pak Carik yang dengan ekspresi gelisahnya ia langsung berkata, Bamangun, Baroso, Pak Jayus, sebetulnya apa sih yang terjadi? Desa ini punya salah apa? Buka Pak Carik yang setelah itu ia bercerita tentang kejadian yang semalam sudah ia alami. Ceritanya kurang lebih sama dengan orang-orang kebanyakan yang mana semalam Pak Carik juga melihat hantu Kromoleo dan juga mendengar beberapa kali suara ketukan di pintu rumahnya. Seumur hidup saya
Baru kali ini saya melihat dedemit dengan mata kepala saya sendiri. Dan baru kali ini saya benar-benar percaya bahwa hantu Kromoleo yang menjadi penunggu Gumuk Pate itu bukan sekedar cerita dongeng atau mitos masa kecil saya, ucap Pak Carik dengan wajah resahnya. Ketiga sesepuh itu tampak sejenak terdiam kala mendengar cerita dari Pak Carik. Mereka pun kini terlihat saling menatap satu sama lain, dan tak lama setelah itu mereka pun mencoba untuk memberikan penjelasan. Jadi begini Pak Carik, kami bertiga sudah membicarakan hal itu, ucap Mbak Jayus mewakili di awal penjelasannya. Loh, terus bagaimana tuh Mbak? Tanggap Pak Carik antusias yang kembali disambut oleh Mbak Jayus dengan berkata, kalau perkiraan kami benar, sepertinya ketukan dan juga gangguan dari lelembut itu masih akan terus terjadi di desa Turi ini. Sampai nanti barang yang menjadi penyebabnya berhasil kita temukan, kata Mbak Jayus yang awalnya membuat Pak Carik tak paham. Nun sewu, ini maksudnya barang apa ya Mbak? Tanya Pak Carik yang mana kali ini dijelaskan oleh Mbak Mangun. Seperti yang sudah diketahui, Mbak Mangun pun menjelaskan kepada Pak Carik perihal kain rombeng atau bedong mayit wasiat dari mendiang Mbak Gajul, yang mana seharusnya barang itu ikut dikuburkan bersama jasadnya. Yang mana dugaan sementara itulah yang memicu teror ganjil belakangan ini di desa Turi. Kami juga belum bertanya langsung kepada Darwis apakah benda itu sudah benar-benar dikuburkan bersama jasad Kang Gajul. Tapi pendapat pribadi saya, tanda-tanda yang sudah terjadi ini sepertinya mengarah ke sana. Jelas membangun yang tiba-tiba saja membuat dahi Pak Carik mengerenyit karena ia mengingat sesuatu. Bisa jadi Mbak, tanggap Pak Carik beberapa saat kemudian. Bisa jadi apa? Tanya Mbak Jayus, Mbak Roso, dan Mbak Mangun yang juga ikut-ikutan mengerutkan alisnya, yang mana tak lama kemudian Pak Carik pun kembali berkata, saya itu jadi ingat Pak, tempo hari beberapa saat sebelum Mbak Gajul itu dimakamkan, tepatnya ketika rombongan jenazah mulai berjalan untuk menuju area makam, Darwis itu sempat bertanya kepada saya tentang keberadaan panjenengan, Mbak Jayus, Mbak Roso, dan Mbak Mangun. Wajahnya itu memang terlihat panik, Mbak. Apa mungkin ya itu ada hubungannya ya, Mbak? Jelas Pak Carik yang seketika membuat ketiga sesepuh itu terdiam beberapa saat. Wah, bener nih Ki Koyone. Sepertinya benar ini, sambut Mbak Roso kini yang kembali disela oleh Pak Carik yang segera mengajak ketiga sesepuh itu agar bergegas menemui Darwis sekarang juga. Nun sewu Mbah, apa kita segera ke rumah Darwis saja sekarang ya? Ajak Pak Carik yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Mbak Mangun. Jangan sekarang Mas, kami bertiga ini baru saja lepas dari Sawat Seripah Lelayu, dan setelah mendengar cerita barusan dari sampean, kami juga semakin yakin kalau Sawan itu adalah ulah dari si bedong mayitnya Gajul. Menurut kepercayaan saya, darah kami itu masih bau, dan kalau saat ini kami menginjak lagi tempat di mana Sawan itu diduga berasal, maka itu akan cukup membahayakan tubuh saya, Kang Mangun, dan juga Kang Jayus yang sudah tua renta ini. Jelas Mbak Mangun yang memberikan alasan dibalik penolakannya itu. Oh Pak Carik, kita tunggu barang sehari 2 hari sampai rasa pening-pening ini hilang. Nah, untuk kalau berkenan, malah jenengan dulu saja yang datang menemui Darwis, dan setelah itu melaporkannya kepada kami. Tambah Mbak Roso kini yang ternyata ditolak oleh Pak Carik juga. Waduh, ngapunten ya Mbak, kalau masalah ini saya tidak berani. Saya tunggu saja ya sampai panjenengan semua siap dan kita segera menemui Darwis sama-sama. Dan kalau perlu
Besok pagi saya juga akan kirim telegram kepada Pak Dirja selaku bapaknya. Tolak Pak Carik yang tiba-tiba saja dijawab oleh Mbak Roso dengan nada yang agak tinggi. "Dah usah mas, dah usah kasih tahu si Dirja dulu. Dia tidak akan membantu apa-apa juga. Kalau mempersulit sepertinya malah iya. Nanti akan ada waktunya sendiri. Satu anak gajul yang keras kepala itu tahu dan percaya," ungkap Baroso yang sepertinya agak menaruh kebencian dengan anak dari temannya itu. "Ah, nggih Mbah, siap kalau begitu. Dawuh, panjenengan saya manut, tapi untuk sekarang apa yang harus kita lakukan ya Mbah?" kata Pak Carik lagi yang meminta petunjuk kepada ketiga sesepuh itu. Ketiga sesepuh itu pun sejenak berunding untuk memikirkan penangkal apa yang paling mudah dibuat. Namun setelah beberapa saat saling bertukar pendapat, Mbak Jayus, Mbak Roso, dan Mbak Mangun itu tampaknya tak berhasil menemukannya. Sampai akhirnya tiba-tiba saja ketiga sesepuh itu pun saling menatap dan sepertinya memikirkan sesuatu yang sama di dalam otaknya. Baroso menggelengkan kepalanya seakan dia faham dengan pikiran kedua temannya itu. Begitu pula dengan Bajayus yang tiba-tiba saja berkata, "Ojo ah, ojo, nek kui, jangan ah, jangan kalau itu," kata Mbak Jayus tiba-tiba yang segera ditimpali oleh Mbak Mangun dengan sebuah pertanyaan. Sampean iki isi nyempen toh?" kata Mbak Mangun. Setelah itu Pak Carik hanya bisa menatap kebingungan. Dia sama sekali tidak paham dengan perangai aneh ketiga kakek-kakek di depannya itu, hingga Mbak Mangun pun kembali berkata, "Satu-satunya barang yang bisa sedikit menyamai bedong mayit itu ya hanya tali mayat," kata Mbak Mangun yang seketika membuat Pak Carik semakin bertanya-tanya. Apa-apaan sih ini ya? Batin Pak Carik kala mendengar ucapan mereka yang semakin ngelantur itu. Sementara Mbak Roso dan Mbak Jayus tampak menanggapi kata Mbak Mangun dengan pasrah, karena sepertinya hanya benda itulah yang saat ini bisa sedikit memperbaiki keadaan. "Oh, benar. Memang saya masih menyimpannya," kata Mbak Roso yang setelah itu diikuti juga oleh Mbak Jayus yang juga memberikan pernyataan yang sama. Pak Carik hanya bisa berprasangka kalau sepertinya ketiga sesepuh desa itu hendak sedang memaksakan diri untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Hingga fakta baru pun terkuak, yang mana fakta itu adalah perihal Mbak Mangun, Mbak Roso, dan juga Mbak Jayus yang ternyata memiliki tali mayit. Berbeda dengan tali pocong yang mengikat bagian atas kepala jenazah, tali mayit ini adalah tali yang mengikat bagian lain selain dari kepala dari jenazah yang sudah dikafani. Bisa juga bagian dari leher, tengah, paha, ataupun kaki. Tapi, apakah barang yang sudah kita kubur puluhan tahun lalu itu masih utuh? Ucap Mbak Jayus yang kembali dijawab oleh Mbak Mangun. Yang penting kita masih ingat di mana kita sudah menguburnya. Lagi pula barang itu kan berada di dalam peti, ya pasti masih utuh, kata Mbak Mangun. Pak Carik hanya bisa ternganga kala mendengar pembicaraan tak lazim dari ketiga sesepuh di desanya itu. Hingga Mbak Roso pun berpesan kepadanya agar tetap merahasiakan hal ini. "Begini Mas Carik, pokoknya jenengan diam saja dan jangan pernah bilang sama siapa-siapa tentang bedong mayit Kang Gajul. Begitu juga dengan benda-benda yang baru saja kami bicarakan ini. Tali mayit itu," kata Mbak Roso yang langsung disanggupi oleh Pak Carik. "Oke Mbak, sendiko dawuh, siap laksanakan. Terus bagaimana ini ya jalan keluarnya? Ya paling tidak untuk bisa menenangkan orang-orang. Soalnya saya itu datang ke sini ini juga atas kemauan dari banyak warga desa yang sepertinya sudah sangat ketakutan," kata Pak Carik yang kali ini dijawab oleh Mbak Mangun. "Sudah Mas,
Katakan saja sama warga bahwa hal ini sedang diurus oleh para tetua. Paling tidak nanti malam jenengan datang ke sini lagi dan kami akan memberikan ketiga barang tadi, tali mayit itu, untuk dikuburkan di gapura perbatasan desa dan di ambang pintu jalan Lembah Pati, ucap Mamangun yang kembali ditimpali oleh Pak Carik. Waduh, kalau saya yang harus melakukannya sendirian, ya saya ndak berani toh Mbah, ngapunten. Tapi apa saya boleh mengajak orang lain? Timpalnya lagi. Boleh, boleh Mas. Yang penting orang lain itu jangan sampai tahu kalau itu adalah tali mayit kepunyaan kami, kata Mbak Bangun lagi. Oke Mbak, siap. Tapi apakah ini manjur ya Mbak? Kata Pak Carik lagi yang sepertinya agak meragu, hingga kini Mbak Jayus yang menjawabnya. Manjur Mas, tenang saja. Paling tidak tali mayit itu bisa meredamnya sampai bedong mayit itu bisa ditemukan. Sudah, sekarang panjenengan lebih baik kabari warga saja, sementara itu kami bertiga akan mulai mempersiapkannya. Tidak lama kemudian, Pak Carik pun berpamitan dan sore itu juga ketiga sesepuh desa itu langsung bergegas menuju ke belakang rumahnya masing-masing sambil membawa wangkil atau cangkung kecil untuk menggali tanah tali mayit yang sudah mereka kuburkan puluhan tahun lalu itu. Ketiga pria senja itu pun mulai menggali di pekarangan belakang rumah mereka masing-masing. Beruntung, ingatan kakek-kakek itu masih tajam sehingga cucukan wangkilnya langsung berada tepat di titik di mana barang terlarang itu sudah dikuburkan. Singkatnya, setelah daya dan upaya dengan nafas-nafas tuanya, tali mayit yang harusnya sudah mereka lupakan itu pun akhirnya mereka pungut kembali dalam galian yang untungnya tidak terlalu dalam. Terjadi di momen yang sama, namun di tiga tempat yang berbeda, yang mana Bajayus, Baroso, dan Bamangun sama-sama memohon ampunan dari Tuhan dan mengucapkan maaf dengan menyebutkan nama seseorang. Ampun Gusti Pangeran, amit sewu, nyuwun pangapunten swargi langgeng kagem almarhumah Ibu Mawarti Suketi. Ampuni Tuhan, permisi dan mohon maaf, kekal di surga untuk almarhumah Ibu Mawarti Suketi. Begitulah sekiranya kata yang sama-sama mereka ucapkan sembari mengangkat barang itu dari dalam tanah. Yang mana nama perempuan yang barusan mereka sebut itu ternyata adalah nama dari jenazah yang tali mayitnya 50 tahun yang lalu sudah mereka curi. Dalam waktu yang bersamaan itu pula, pikiran ketiga sesepuh itu seperti kembali lagi ke masa lalu, mengorek rahasia gelap yang harusnya sudah lama sekali mereka bertiga lupakan. Semua teringat kembali dengan kenangan gelap itu. Ketika suatu malam, Bagajul, Bajayus, dan Baroso serta Mbak Mangun yang kala itu masih muda secara diam-diam menggali makam dari Ibu Mawarti Suketi yang baru saja dikuburkan selama 7 hari itu hanya untuk bisa mengambil tali mayitnya. Ya, ternyata Bagajul juga memiliki tali mayit itu. Benda itu tentu sangat-sangat terlarang dan cara mendapatkannya juga dengan menabrak tatanan nilai, norma, dan agama. Tapi entah tren macam apa di masa muda mereka itu yang justru sempat memiliki rasa bangga setelah mereka berhasil mendapatkan tali mayit itu. Malam pun mulai menjelang. Ketiga sesepuh desa itu kembali berkumpul di rumah Baroso untuk menunggu kedatangan Pak Carik. Tali-tali mayit itu juga sudah dibungkus dengan rapi, yang mana sesuai dengan rencana mereka akan dikuburkan di 3 titik penting yang ada di desa Turi ini. Kalau punya Gajul, kira-kira dikubur di mana yo? Kata Mbak Jayus dalam obrolan di ruang tamu rumah Baroso yang menanyakan. Ya pasti di belakang rumah.
Tapi untuk di mananya itu ya kita ndak ada yang tahu. Tanggap Mbak Mangun. Iya ya, harusnya memang kurang satu. Kalau memang mau benar-benar kuat itu. Selembar rosa yang langsung ditanggapi oleh Mbak Mangun. Alah, Bowes, ini saja kita sudah terpaksa. Semoga saja jasa ini cukup bisa untuk meredam. Tanggap Mbak Mangun yang setelah itu kembali berkata, saya tahu kalau kita ini sebenarnya malas, enggan, karena tidak bisa kita bantah. Barang ini, tali mayit ini adalah dosa besar kita di masa lalu. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Semoga saja ini semua menjadi penebusan kita. Tambah membangun yang mana kebetulan bersamaan dengan kedatangan Pak Carik yang kala itu datang berdua bersama Parmin sang penggali kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, monggo. Berdua saja ya ini. Sapa ketiga sesepuh desa yang langsung dijawab oleh Pak Carik. Gimana? Kami hanya berdua. Para warga desa juga sudah saya berikan kabar. Pokoknya mereka pasrah bongkoan, memberi kuasa penuh dan juga meminta tolong kepada panjenengan para sesepuh desa. Jawab Pak Carik malam itu. Untuk sejenak, mereka semua pun berbahasa basi dan setelah itu masuklah mereka ke dalam inti rencana malam ini. Yang mana sesuai dengan agenda yang tadi sore Mbak Mangun sudah katakan, sekarang Pak Carik dan juga Parmin diperintahkan untuk segera menguburkan ketiga bungkusan hitam yang berisikan tali mayit itu di 3 titik tempat berbeda yang ada di desa Turi ini, yaitu di Gapura, perbatasan desa Turi dan desa sebelah, dan di ambang pintu jalan setapak menuju Lembapati. Sudah cukup. Sekarang silahkan kuburkan bungkusan itu. Kira-kira dalamnya seukuran 2 jengkal tangan panjenengan di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan. Tugas membangun yang segera disusul oleh berangkatnya Pak Carik dan Parmin untuk menguburkan benda-benda itu. Menit pun berganti jam. Dengan malam yang kini sudah semakin larut, para sesepuh berada di rumahnya masing-masing. Detik ini, mereka pun masih ikut terjaga, menunggu dengan cemas, berharap 3 tali mayit yang sudah tertanam di titik itu benar-benar bisa bekerja untuk menghalau para lelembut yang kuat disangka telah digerakkan oleh jin bedong mayit milik mendiang Pak Gajul itu. Masih di malam yang sama, di rumah Mbak Mangun, tampak wajahnya yang resah dan gelisah berulang kali. Dia juga terlihat keluar masuk dari rumahnya, yang mana itu Mbak Mangun lakukan untuk melihat keadaan sekitar Gapura desa Turi yang kebetulan cukup terlihat dengan jelas dari teras depan rumahnya. Sudah toh Pak, jenengan itu tidur aja. Ini sudah malam loh. Malah warawirin tidak jelas, kata Mbak Sulami, istri dari Mbak Mangun, ketika dia melihat Mbak Mangun yang kembali masuk lagi ke rumahnya. Sebentar Bune, cuma mau memastikan saja apakah mereka itu benar-benar bisa tertahan, jawab Mbak Mangun. Lah, demit kok ditunggui. Ini ku sudah jam 12 lebih loh, tanggap Mbak Sulami dengan kesal. Namun ia tetap saja kembali duduk di ruang tamu itu dan tidak mau meninggalkan suaminya gelisah seorang diri. Sudah Bune, kalau memang sampean sudah ngantuk, tidur saja duluan, sambut Mbak Mangun. Mah, sampean ini ndak ngerti apa? Saya ini kan takut, kata Mbak Sulami, dan segera ditanggapi oleh Mbak Mangun dengan isyarat jarinya. Shh, Sek Bune, Sek, dengar ndak? Kata Mbak Mangun. Dengar apa sih Pak? Bu, jangan aku takuti toh, kata Mbak Sulami yang terperanjat bangkit dan langsung memegangi lengan suaminya itu. Shh, itu loh, rame-rame di luar, kata Mbak Mangun yang seketika membuat Mbak Sulami mau tak mau harus turut mencermati. Dan benar, samar namun jelas
terdengar di telinga Mbah Mangun dan juga istrinya suara riuh keramaian yang tidak bisa dijelaskan. Sumbernya tak jauh dari depan rumahnya dan patut diduga itu pastinya berasal dari sekitaran gapura desa yang mana jaraknya tidak sampai 100 meter dari kediaman Mbah Mangun itu. Mbah Mangun ingin segera keluar untuk memeriksanya, namun Mbah Sulami di sini langsung mencegah. "Bu, sudah toh Pak, tidak usah dilihat," jaga istri Mbah Mangun sembari menarik lengan suaminya itu. Mbah Mangun pun urung keluar dari rumahnya, tapi mereka juga tidak segera beranjak dan malah masih mencermati suara riuh ganjil itu dari ruang tamu mereka. Hingga beberapa saat setelah itu, secara perlahan suara riuh keramaian itu seperti semakin mendekat di pendengaran mereka. "Duh, kok makin jelas ya Pak? Sudah toh Pak, kita masuk kamar saja," ucap Mbak Sulami yang saat itu terlihat sangat ketakutan. Saya Bune, ini kalau sampai berhenti di depan rumah kita bisa celaka," tanggap Mbak Mangun. "Lah terus mau gimana lagi sih?" ucap Mbak Sulami yang setelah itu segera diantarkan oleh Mbak Mangun untuk masuk lebih dulu ke dalam kamar karena suara keramaian itu benar-benar terdengar semakin dekat dengan rumahnya. "Sudah Bune, sampai antar masuk dulu saja," kata Mbak Mangun singkat sembari sedikit menggeret istrinya untuk menuju kamar mereka. Mbah Mangun pun kembali beranjak meninggalkan istrinya di kamar dan sembari menenteng sapu gerang atau sapu lidi yang sudah mengikis, Mbah Mangun pun keluar dari dalam rumahnya untuk menghadapi keramaian ganjil itu. Dan memang benar dugaannya, karena dia yang saat itu baru saja keluar dari dalam rumahnya segera dipertontonkan oleh pemandangan yang teramat sangat ganjil. "Astagfirullah," kata Mbah Mangun yang saat itu masih berdiri di lantai teras rumahnya. Melihat semua itu, Mbah Mangun hanya bisa berzikir di dalam hati sembari meremas sapu gerang yang ia genggam untuk menata dan mengumpulkan segala keberaniannya. Sebenarnya, Mbah Mangun sendiri sudah sedikit terbiasa melihat lelembut ataupun semacamnya, tapi untuk kali ini sepertinya apa yang tampak di matanya sudah di luar dari kebiasaannya, karena pemandangan ganjil itu nyata-nyata tidak hanya satu, tapi berupa gerombolan lembut berbaju putih yang tampaknya tinggal beberapa meter lagi akan benar-benar sampai di depan rumahnya. Tidak ada jalan lain lagi. Mbah Mangun pun memaksakan dirinya untuk turun ke jalan demi bisa menghadang gerombolan lembut itu agar tidak sampai masuk ke dalam desanya lebih dalam. Walau dengan sedikit meragu, Mbah Mangun pun berdiri di tengah jalan dan langsung mengacung-acungkan sapu gerang yang dibawanya ke arah para lembut yang melayang-layang di depannya itu. Dan sama sekali tak ia duga, ternyata usaha serampangannya ini malah berhasil membuat rombongan ganjil itu pun berhenti mendekat dan perlahan mundur menjauh. Mbah Mangun malah sempat merasa heran dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa caranya sapu gerang ini bisa menakut-nakuti lelembut sebanyak itu? Bola, batin Mbah Mangun di antara degup jantungnya yang masih kencang berdebar itu bersamaan pula dengan suara riuh ramai ganjil yang terasa semakin jauh dan akhirnya menghilang. Alhamdulillah, ia pun menghela nafasnya sembari berjalan kembali ke dalam rumahnya dengan tubuhnya yang ternyata masih saja gemetar. Lama ndak seperti ini. Ternyata aku sudah tidak senekat dan tidak seberani dulu, ucap Mbah Mangun dalam hatinya. Beberapa saat setelah ia kembali masuk ke dalam rumahnya, singkatnya, malam itu pun berlalu begitu saja dan berganti dengan pagi yang cukup tenang. Kabar baik pun segera tersiar hari itu di desa perihal dawuh ketiga sesepuh yang sepertinya berhasil menghentikan teror lelembut itu. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Mas Agil Rian Saputra Bedong Mait Part 2.
Di sini bagaimana ternyata ya, ketiga sesepuh desa ini dulunya juga memiliki masa lalu yang kelam juga ya. Mereka ya mungkin tren-tren di tahun berarti tahun 50-an mungkin ya, yaitu tren-trennya seperti itu ya. Ketika anak muda berani bongkar kuburan, mengambil sesuatu dari dalam kuburan itu tuh udah dipandang keren banget. Mungkin ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sekarang ya udah nggak mungkin lah ya, udah nggak lah ya. Dan ternyata bagaimana ketiga sesepuh desa itu, yaitu Mbak Jayus, Mbak Mangun, Mbak Roso, ternyata juga memiliki sesuatu yang mana di sini adalah tali mait atau tali pocong, yang mana kekuatannya itu masih berada di bawah bedong mait tersebut ya teman-teman ya. Dan bagaimana ternyata tali mait atau tali pocong ini bisa digunakan sebagai penghalau untuk para lelembut yang berbentuk hantu Kromoleo. Waduh, jadi itu ditanam di 3 bagian yang ada di desa itu, di Gapura dan di tempat lain lagi, yang mana hantu Kromoleo ini bisa muncul ya gara-gara bedong mait ini nih. Hantu Kromoleo itu adalah hantu pengiring jenazah teman-teman ya. Yang mana ini adalah seperti satu pertanda akan terjadinya berita kematian. Jadi di mana Kromoleo itu berhenti ya di situ tuh. Dan bagaimana di part kedua ini terornya semakin menjadi, tapi wah berkat keberanian dari salah satu sesepuh desa ya dengan sapu lidi. Jadi sapu lidi tapi yang udah dipakai ya teman-teman ya, bukan sapu lidi baru yang udah terkikis tuh, biasanya yang udah pendek. Takut dia tuh akhirnya. Apakah benar dia takut sama sosok sesepuh desa bersama sapu lidinya, atau dia takut sama tali maitnya nih? Apa jangan-jangan tali pocong ini nggak bergerak ya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Untuk besok part 3-nya pastinya seru banget. Dan sekali lagi ini nggak panjang nih, hanya 4 part teman-teman ya. Jadi pastinya seru banget. Terima kasih kepada Mas Agil atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.